Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah pernikahan Nabi Adam dan Hawa yang dinukil dari Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas, Kitab Ba'da'i al-Zuhur fi Waqa'i al-Duhur. Dikisahkan saat Nabi Adam masih tertidur, malaikat membawa Hawa kepadanya, dan ketika Nabi Adam terbangun, ia merasa kagum dan kaget melihat makhluk sejenisnya yang pernah bertemu di dalam mimpinya. Dalam kajian lain menerangkan, dari peristiwa inilah anak cucu Adam di bumi ada kalanya bermimpi dan ada kalanya kagum dan kaget. Kagum melihat ciptaan Tuhannya, kaget ketika terjadi sesuatu yang tiba-tiba. Lalu kedua manusia tersebut saling menatap satu sama lain. Kemudian Adam jatuh cinta kepada Hawa, begitupun Hawa jatuh cinta kepadanya. Dalam kajian lain menerangkan, dari peristiwa inilah anak cucu Adam di bumi tumbuh perasaan cinta. Kemudian Nabi Adam bertanya kepada Hawa, "Siapakah kamu?" Lalu Hawa menjawabnya, "Aku dijadikan Allah untukmu, untuk keperluanmu." Kemudian Adam bertanya lagi, "Untuk siapakah kamu?" Lalu Hawa menjawabnya, "Untuk menolongmu agar merasa tentram dalam jiwamu." Kemudian Adam berkata, "Jika demikian, marilah datang kepadaku." Lalu Hawa berkata, "Ya, engkaulah datang ke sini." Lalu Nabi Adam berdiri untuk mendekati Hawa. Dalam kajian lain menerangkan, sejak saat itulah laki-laki mendatangi perempuan, dan pada waktu Nabi Adam hendak mendekati Hawa untuk memperpanjangkan tangannya, tiba-tiba terdengar suara seruan, "Wahai Adam, jangan dulu, sesungguhnya pertemuan dan pergaulanmu dengan Hawa belum halal kecuali dengan mas kawin dan nikah." Lalu Nabi Adam bertanya, "Apa mas kawin dan maharnya?" Kemudian Allah Azza wa Jalla memberitahu soal mahar. "Bacakan sholawat kepada nabiku, yaitu kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Dalam kajian lain menerangkan, dari peristiwa inilah anak cucu Adam di bumi mengadakan mas kawin dan mahar. Kemudian Nabi Adam bertanya kepadanya, "Siapakah Muhammad itu?" Lalu Allah Azza wa Jalla menerangkan, "Dia adalah anak cucumu nanti, dan ia adalah penutup para nabi." Dan Allah Ta'ala berkata, "Andaikan bukan karena Muhammad, aku tidak menciptakan makhluk." Kemudian Allah Ta'ala mengumpulkan makhluk langit dan para malaikat untuk menyaksikan pernikahan Adam dengan Hawa yang bertepatan pada hari Jumat setelah tergelincirnya matahari. Maka dari itu ada hadis yang mengatakan, disunahkan anak cucu Adam di bumi menikah pada hari Jumat. Kemudian semua makhluk langit dan para malaikat berkumpul menyaksikan Adam dengan Hawa menikah di bawah kayu pohon tubak. Dalam kajian lain menerangkan, sejak peristiwa inilah anak cucu Adam di bumi menikah. Lalu semua yang ada di tempat tersebut bertasbih, dan Allah Azza wa Jalla memuji dirinya sendiri. "Alhamdulillah adalah pujiku, kebesaran adalah kainku, kesombongan itulah selendangku. Makhluk semua adalah hamba-hambaku. Saksikanlah wahai penduduk langit dan para malaikat, aku telah menikahkan Hawa dengan Adam, makhluk buatanku yang baru." Kemudian Allah Ta'ala mewahyukan kepada malaikat Ridwan penjaga sorga dan pembantu-pembantu sorga untuk membuat tenda perkemahan, menghias para wildan dan para bidadari untuk menyiapkan semua hidangan dari berbagai macam makanan lengkap dengan tilamnya. Dalam kajian lain,
Sejak peristiwa itulah anak cucu Adam di bumi ketika acara Walimatul Arus mendirikan tenda dan menyiapkan hidangan dari semua makanan dan minuman. Di mana tempat Adam dan Hawa menikah, kemudian para malaikat telah membawa keduanya untuk berkeliling dan Hawa menaiki unta. Dalam kajian lain mengatakan, dari peristiwa inilah anak cucu Adam di bumi pengantin diiring dan diarak. Kemudian Adam dan Hawa berakhir berkeliling di depan pintu sorga. Lalu Adam terdiam sejenak. Lalu Allah berfirman, "Ini sorgaku dan istana kemuliaanku. Masuklah dan tempatilah kamu bersama istrimu dan makanlah semua yang ada sesuka hati. Dan janganlah kalian berdua mendekati pohon ini, dan jika kalian mendekatinya niscaya tergolong orang-orang yang zalim." Surah Al-Baqarah ayat 35. Terima kasih. Wahir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.